Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rida Mareta dari kelas 12 MIPA 6. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan dan pemberontakan Andi Aziz. Enjoy the video! Materi yang pertama yaitu pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan. Pemberontakan RMS terjadi pada tanggal 25 April 1959 yang dipimpin oleh Chris Somokil, yaitu mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Pemberontakan ini berpusat di kota Ambon dan pulau sekitarnya seperti Pulau Seram. Berikut adalah latar belakang penyebab munculnya RMS adalah satu, ketidakpuasan tokoh pendiri RMS, dalam hal ini adalah Mr. Dr. C.H.R. Somokil, dengan proses kembali ke negara kesatuan setelah KMB. Kedua, gerakan ini menggunakan unsur KNIL yang merasa tidak pasti terhadap kejelasan status mereka setelah KMB. Dan yang terakhir yaitu karena ditentukan bahwa dalam waktu 6 bulan setelah pengakuan kedaulatan itu, tentara Belanda harus ditarik dari Indonesia dan KNIL dibubarkan atau disalurkan ke TNI. Berikut adalah tujuan dari RMS. 1. Melepaskan diri dari RIS, Republik Indonesia Serikat, dan yang kedua adalah mendirikan negara sendiri dengan nama RMS, Republik Maluku Selatan. Berikut adalah upaya pemerintah dalam penumpasan pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan. Yang pertama adalah mengupayakan perdamaian dengan mengirim Johannes Sleiman untuk berunding. Dan yang kedua adalah setelah upaya damai gagal, pemerintah melakukan tindakan militer berupa Operasi Pasupati untuk memberantas RMS. Setelah pemerintah melakukan beberapa upaya untuk penumpasan RMS hingga akhirnya pada 4 November 1950 benteng New Victoria dapat direbut APRI, sisa-sisa angkatan perang RMS lari ke gunung dan banyak yang melarikan diri ke pulau-pulau sekitar Pulau Ambon. Pimpinan angkatan perang RMS tertangkap atau menyerah pada 1952. Somokil sendiri baru tertangkap pada 1962. Materi yang kedua adalah pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz terjadi pada 15 April 1950 yang dipimpin oleh Kapten Andi Aziz. Kapten Andi Aziz merupakan mantan perwira KNIL dan baru diterima masuk ke dalam APRIS. Andi Aziz bersama gerombolannya ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Pemberontakan Andi Aziz terjadi di Makassar, Ujung Pandang, dan Sulawesi Selatan. Berikut adalah latar belakang pemberontakan Andi Aziz. Yang pertama adalah sikap Andi Aziz yang menolak masuknya pasukan APRIS dan TNI ke Sulawesi Selatan, dan mereka juga ingin mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur dari paham Barat federal. Yang kedua adalah pemberontakan tersebut terjadi karena adanya ketegangan antara rakyat anti-federal dengan rakyat yang setuju dengan paham federal, sehingga terjadilah konflik dan pemberontakan antar rakyat dan dengan pasukan Andi Aziz. Adapun tujuan pemberontakan Andi Aziz yaitu menolak penggabungan dengan TNI dalam APRIS dan berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur. Adapun upaya pemerintah dalam menumpas gerakan Andi Aziz. Yang pertama, membuat ultimatum agar Andi Aziz menyerahkan diri. Yang kedua, mengirimkan KRI Hang Tuah ke Makassar untuk melawan pemberontakan. Yang ketiga, mengirim pasukan di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Dan yang terakhir adalah menangkap Andi Aziz setelah dia datang ke Jakarta. Setelah upaya pemerintah, pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz akan datang ke Jakarta dengan janji Hamengkubuwono IX bahwa dia tidak akan ditangkap. Tapi saat Aziz datang ke Jakarta, dia langsung ditangkap. Setelah sidang, Andi Aziz dihukum 15 tahun penjara. Sekian video dari saya tentang pemberontakan RMS dan pemberontakan Andi Aziz. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Mohon dimaklum, semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.